Baris Krim Polri telah menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Panji Gumilang akhirnya ditetapkan tersangka. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana reaksi umat Islam dan aktivis pro-Yahudi atas penetapan tersangka Panji Gumilang? Seperti apa sih hubungan umat Muslim dan umat Yahudi sejak zaman Nabi Muhammad sampai berdirinya negara Israel? Percaya nggak kalau Bung Karno pernah membubarkan perkumpulan Yahudi di Indonesia? Kita akan membahasnya secara ringkas bersama saya, Reski Tuanani, dalam Coretan Catatan Opini Reski Tuanani. Mengapa Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la raib? Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Itu nggak ngerti. Penetapan tersangka Panji Gumilang diharapkan menjadi kabar baik bagi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kasus penodaan agama yang menjerat Syekh Panji Gumilang diharap bisa meredakan api arogansi dan tafsir asal-asalan pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut dan para pendukungnya. 1, 2, 3. Avenu shalom alehem, Avenu shalom alehem, Avenu shalom alehem, Avenu shalom 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 alehem. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan keagamaan, agar tidak mencampur adukan akidah Islam dengan aliran keagamaan di luar Islam. Coba bayangkan, peserta didik sekecil itu diajarkan Mazel Tov, Mazel Tov. Apa itu maksudnya? Gak usah sok paling Ibrani deh. Gak sekalian aja nyanyi lagu kebangsaan Israel. Panji Gumilang alias Abu Toto menjadi kisah nyata penerapan moderasi beragama yang kebablasan. Seharusnya pesantren itu mengajarkan penguatan fundamental akidah. Yahudi asli saja kaget lihat kelakuan Syekh Panji. Beliau ini lebih Yahudi dari Menteri Pendidikan Israel, Yoav Kish, dan lebih radikal dari Rabbi Meir Kahane, pendiri gerakan radikal Kahanisme. Kayaknya penipu ulung juga, seperti Bernie Madoff, sosok Yahudi Amerika yang menipu miliaran dolar selama puluhan tahun. Aktivis Yahudi Indonesia agar perlu menahan diri dan memahami argumentasi rasional dan emosional umat Muslim saat ini. Tidak perlu berkeras hati, karena umat Muslim di Indonesia mendapat penggambaran dalam Al-Quran tentang Bani Israel yang akrab dan identik dengan kemungkaran dan pembangkangan terhadap Allah. Retorika arogansi para pendukung Panji Gumilang justru akan menimbulkan perpecahan dan menjauhkan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Gaya-gaya konspirasi Illuminati jangan dibawa ke sini. Bicara konspirasi, Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya sampai hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kok bisa? Nah, begini ceritanya. Gimana? Suatu hari petinggi-petinggi Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini seperti balai kota atau rumah adat lah pada zaman itu. Tiba-tiba di pertengahan jalan dicegat oleh seseorang. Ibnu Abi Hatim mengatakan orang itu iblis. Ada juga yang meyakini
sosok ini orang Yahudi. Sosok ini berpenampilan necis, seperti orang terhormat, mengaku dari Najd, wilayah yang jaraknya 450 km dari kota Mekah. Yahudi ini meminta untuk turut hadir dalam pertemuan bersama pembesar Quraisy. Dalam forum tersebut, dia bertanya, apa yang hendak kalian lakukan terhadap Muhammad bin Abdullah? Muncullah 3 rekomendasi. Yang pertama, ikat atau penjarakan. Yahudi ini gak setuju, bos. Yang kedua, usir. Dan yang ketiga, saran Abu Jahal, bunuh. أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى ثابتا نسيبا وسيطا فيها ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صالحا ويعمل إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد. Namanya juga manusia pilihan ya, disayang oleh pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Sayyidina Jibril tiba-tiba mendatangi Rasulullah dan menyampaikan konspirasi Bani Quraisy. Dia memberitahu agar Rasulullah tidak tidur di kamar rumahnya pada malam itu. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau untuk pergi dari Mekah dan menuju Madinah. Maka turunlah surat Al-Anfal ayat 30. Madinah menjadi destinasi hijrah Nabi Allah Muhammad bersama para sahabatnya saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Yahudi ini menguasai sistem keuangan, perdagangan, dan pertanian. Nah, cuma masalahnya pelaku usaha di Madinah ini cuek, suka tipu-tipu. Maka turunlah surah Al-Mutaffifin yang menegur para pengusaha agar tidak berbuat curang yang merugikan konsumen. Pasca wafatnya Rasulullah, komunitas Yahudi saat itu hengkang menuju Suriah, Irak, Iran, dan Palestina. Baru kemudian zaman Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quds Yerusalem direbut dari pemerintahan Bizantium Romawi. Orang Yahudi kabur lagi. Mereka menyebar ke daratan Eropa sampai ke Cina. Baru nanti, setelah deklarasi Balfour tahun 1917 dan runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924 oleh tentara Eropa di bawah komando Inggris, pasukan sekutu memberikan hak kepada Israel untuk mendirikan negara Zionis di Palestina. Diaspora Yahudi kembali lagi ke Palestina. Kemudian tahun 1962, Bung Karno mengeluarkan kepres tentang larangan organisasi Yahudi di Indonesia. Kemudian apa yang terjadi pada komunitas Yahudi setelah pembubarannya oleh Bung Karno? Kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan cerita-cerita yang sengaja disembunyikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Tuhan berkati.